Shalom, selamat pagi Bapak, saudara-saudara kami yang terkasih, baik yang di dalam gedung gereja ini maupun yang di rumah melalui Zoom. Salam, salam sejahtera untuk jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Selamat datang dan selamat beribadah bagi jemaat di gereja dan jemaat yang beribadah secara online dari kediaman masing-masing. Puji Tuhan atas kasih karunia-Nya kita boleh bersama-sama bersekutu dalam ibadah pagi ini. Ibadah pagi ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Febrianto Rompis, MTH, dari Pukris Kota Wisata. Ibadah minggu ini mengambil tema Kuasa yang Menyembuhkan dari Markus 7 ayat 24 sampai 37. Mari kita masuk dalam ibadah kita bersatu teduh sejenak. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 18, bait 1 dan 2, Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus, biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaan-Nya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangan-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai juga. Jemaat dipersilakan duduk. Sebagai nas pembimbing minggu ini terambil dari Yakobus pasal 2 ayat pertama. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Demikianlah nas pembimbing, mari kita sambut dengan pujian NKB 181 bagian A. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagi-Mu, pun waktuku pakailah memuji-Mu selamanya. Ku
Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dengan mengorbankan dirinya agar kita diselamatkan dan terlepas dari maut. Seharusnya hidup yang kita jalani selalu menyenangkan hati-Nya. Namun tanpa disadari, kita sering lalai dan mengabaikannya dan jatuh dalam dosa. Oleh karena itu, marilah dengan penuh penyesalan dan dengan segala kerendahan hati memohon pengampunannya. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Tinggi, berlimpah dengan kasih setia dan penuh dengan rahmat. Saat ini kami datang dalam hadirat-Mu dengan penuh penyesalan, mengaku segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Kami sadari bahwa kami telah menyakiti hati-Mu dengan hidup tidak setia dan tidak taat kepadamu. Kami melupakan segala anugerah-Mu yang telah Engkau berikan kepada semua umat di dunia, tanpa memandang suku bangsa, status sosial, kedudukan, usia, dan gender. Tetapi dalam keseharian, kami justru membatasi kesaksian kami dan pelayanan kami hanya untuk orang-orang tertentu yang kami sukai. Kini dalam pengasihan-Mu yang kudus, kami memohon belas kasih dan ampunan-Mu. Kasihanilah kami, baharuilah hati dan pikiran kami dengan kuasa-Mu, agar kami beroleh hati yang bersih. Dalam pengasihan-Mu kami berdoa. Amin. Mari kita angkat pujian dari NKB 13, bait 1 dan 2, Oh Allahku, jenguklah diriku. Jemaat Tuhan, berdasarkan firman Allah, ada pengampunan dosa bagi orang yang mengakui dosanya, seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat pertama. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Demikianlah sabda Tuhan. Hidup Jemaat 40 bait 1 dan 2, ajaib benar anugerah. Ajaib benar anugerah pembaru
jemaat saya undang berdiri. Marilah kita bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru sebagaimana tertulis di dalam Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-10. Beginilah firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Mari kita menyambut dengan Kidung Jemaat 356, 1 dan 2, tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasanya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Jemaat dipersilakan kembali. Kini saatnya kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita memohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah, Maha Besar, pencipta langit bumi dengan segala isinya, tetapi yang telah memelihara segala yang diciptakan dengan sungguh amat baik, sempurna dan indah adanya, sehingga sampai hari ini kami ada, itu karena anugerah dan kasih setia Tuhan. Terpujilah Tuhan yang sudah menghadirkan kami untuk ada di altar-Mu, hadirat-Mu melalui ibadah minggu hari ini. Saatnya kami akan dengarkan dan merenungkan firman. Kami berdoa dan memohon kiranya damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal memenuhi hati kami dan memimpin setiap kami untuk tidak hanya mengerti tetapi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Demi Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Markus pasal 7 ayat 24 hingga 37. Beginilah bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja yang juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea, di tengah-tengah daerah Dekapolis.
Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efrata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya di dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Ya, puji Tuhan. Ya, kalau tanya apa kabar pasti baik, ya, luar biasa. Ada bilang bombastis malah ya. Ya, tetapi tentu kita tidak menafikan bahwa hidup kita tentu ya tidak baik-baik saja kan. Pasti ada masalah, ada pergumulan. Tapi kalau kita masih bisa ada sampai hari ini, itulah menunjukkan bahwa ini bukan hebat buat kita. Dan betapa kebaikan Tuhan yang boleh kita rasakan itu terus memelihara sehingga kita tetap ada dalam keadaan baik dan diberkati Tuhan. Amin. Nah, karena itu dengan segala kesempatan yang istimewa ini mari kita sambut Tuhan lewat ibadah tetapi juga lewat mendengarkan firman Tuhan. Dan puji Tuhan bahwa firman Tuhan pada hari ini menarik untuk kita renungkan. Sekaligus juga menjadi sebuah hal yang juga penting karena ini menjadi hal yang sangat ya pokok, yang utama, yang dicari atau dibutuhkan manusia. Temanya adalah kuasa yang menyembuhkan. Kuasa yang menyembuhkan. Nah, saudara, bicara tentang hal kesembuhan atau kelepasan atau pemulihan adalah merupakan kebutuhan yang sungguh-sungguh penting, bahkan mendesak. Karena setiap orang tidak akan pernah lepas dan terhindar dari namanya sakit. Tidak bisa. Ada orang yang memang ya sudah menjaga ketat gitu ya. Pola makan, pola hidup, pola stres, pola istirahat begitu ya, olahraga dan sebagainya. Tapi kenyataan menunjukkan ya dia juga masih bisa sakit. Ya, bukan berarti nggak usah itu semua, tapi ini menunjukkan bahwa realitanya kita tidak bisa hindari sakit. Ya, barusan kita sudah melewati, ya kita berharap sudah selesai lah pandemi ini ya, amin ya. Itu kan tidak dinyana, tidak juga disangka. Ada orang sehat-sehat kok, masih muda kok bisa. Jadi nggak usah kita mendiskusikan hal itu. Tapi bagi saya bahwa ya sudah itulah waktu Tuhan bagi dia. Jadi jangan mengagung-agungkan corona juga, ya. Itu berarti Tuhan sudah selesai untuknya. Cara Tuhan memanggil, ya dia pakai corona. Itu aja simpel. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, maka kebutuhan akan kesembuhan ini menjadi hal yang tidak bisa tidak. Semua orang membutuhkannya. Ya. Sekalipun dia semampu-mampunya dan sepintar-pintarnya menjaga kesehatannya. Tetapi tentu tidak bisa menghindari dengan kenyataan bahwa dia juga bisa sakit.
Ya. Bahkan bisa sampai membawa kepada penyakit yang mendatangkan bisa kematian. Dan setiap orang yang kalau sudah mengalami sakit, apapun itu penyakitnya, pastilah merindukan dan berupaya untuk sembuh, untuk pulih, untuk sehat. Maka segala upaya itu pasti dilakukannya, mulai dari hal yang bersifat medis, juga sifatnya psikis, gitu, bahkan juga materi, apapun, bahkan sampai yang bersifat magis juga, mistis juga, sampai ke dukun malah kan, okultisme malah. Ya, kalau sudah kepepet ya namanya apa aja mau aja dia upayakan. Dan kita perhatikan bahwa ya kalau mau dipikir di dalam kehidupan manusia, ya keadaan bukan semakin membaik, bisa saja menjadi semakin buruk. Ya. Atau sebaliknya, sekalipun itu juga mendatangkan kesembuhan, tapi pada akhirnya juga ya sakit lagi kan begitu. Jadi sembuh itu kan tidak kekal, sembuh itu kan tidak abadi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini yang dialami juga seperti seorang perempuan yang sakit pendarahan. Kalau tadi ada yang memang disebut sebagai sakit kerasukan roh jahat, ada yang tuli, yang gagap, ya. Tapi juga ada yang sakit pendarahan. Dan dikatakan sudah 12 tahun lamanya. Dia sudah berulang-ulang diobati. Sudah banyak materi, sudah banyak harta dihabiskannya. Tapi nggak sembuh-sembuh juga. Bahkan sebaliknya, semakin buruk. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya pikir ini juga yang sungguh menjadi realita dan kenyataan yang dialami oleh seorang perempuan Sirofenisia. Dalam perikop yang kita baca ini, ya, bahwa yang sakit sebenarnya bukan dirinya kan. Yang sakit siapa? Anaknya. Nah, kalau dari sisi etika ini kan bicara ibu yang bertanggung jawab. Ya, kalau bicara anak kan waduh itu harta lah, ya kan? Ya, kadang gara-gara anak ya hubungan suami jadi rusak. Iya kan? Padahal kan yang utama suami ya. Bukan curhat Bu ya, bukan. Tapi memang ibu begitu. Maka yang mengalah suami saja ya. Ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka inilah yang dilakukannya. Ketika dia mendengar Yesus ada menyisir melewati Tirus dan Sidon, maka dia datang. Kita tahu bahwa daerah Tirus Sidon itu bukan wilayah Israel, itu wilayah Yunani, Kanaan, gitu ya. Tentu kebudayaan itu sudah berurat berakar dengan politeistik, penyembahan berhala, dewa-dewa, yang mencenderungkan setiap orang selalu memandang dewa itu sebagai suruhan. Tidak hanya sebagai Tuhan bagi dia, tapi yang pokoknya kalau ada masalah pokoknya yang penting sembuh aja. Ada dewa ini gitu ya. Pokoknya hukumnya wajib untuk kita minta tolong dan wajib dewa itu sembuhkan. Ya mungkin konsep ini juga yang dipahami. Maka ya tanpa bertanya, tanpa dia pikirkan, ketika dengar Yesus menyembuhkan, Yesus luar biasa, maka dia datang. Dan saudara yang dikasih Tuhan, kita tentu tahu tidak hanya Markus 7 yang menceritakan hal ini. Ada Matius juga pasal 15 juga menceritakan ini, dan kita bisa lihat di sana bagaimana proses dia untuk sampai kepada kesembuhan itu tidak mudah. Ada banyak hal yang dia lalui dan hadapi. Dan kita tahu pada akhirnya endingnya bahwa perempuan ini pun akhirnya tidak hanya mendapatkan jawaban Tuhan dan ya, anaknya sembuh, tetapi dia juga mengalami pemulihan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ya. Maka melalui firman Tuhan ini, kalau kita memperhatikan dengan tema kuasa yang menyembuhkan, kira-kira apa yang dapat kita pelajari, apa yang dapat kita ambil dan petik sebagai berkat
perenungan sekaligus juga sebagai penuntun dan pedoman dalam kehidupan saudara dan saya dan kita semua. Yang pertama adalah bahwa setiap masalah apapun yang diceritakan, dikisahkan baik oleh perempuan Sirofenisia maupun juga orang yang mengalami tuli dan juga gagap, ya, dan bahkan juga perempuan pendarahan itu sesungguhnya adalah merupakan gambaran dari masalah manusia pada umumnya yang memang sungguh telah berdosa. Dan tentu kita tahu bahwa dosa mengakibatkan selain ada hal-hal alamiah dan ada hal-hal yang faktor insani, tetapi juga itulah sesungguhnya akar terjadi degradasi dari segala apapun. Ya kan? Alam menjadi rusak. Manusia umurnya semakin berkurang, yang tadi 900-an mulai 200, mulai 120 kan begitu. Mazmur pasal 90 di situ langsung di close gitu. Ya udah, katanya 70 tahun. Kalaupun masih bisa ya 80 dan setelah itu penderitaan. Artinya ya itulah sesungguhnya kenyataannya. Ya. Bahkan secara kualitas juga semakin menurun kan. Maka dalam 2 Korintus 4:16 berkata bahwa sekalipun manusia lahir ya kami semakin merosot, berarti ada penurunan. Ya, jadi ya kita semua harus sadar itu ya. Jadi kita tidak bisa menutupi dan membungkus dengan berbagai macam hal. Kalau tua pasti ketahuan. Ya. Ya, maka upaya manusia supaya selalu energi, ya fresh, selalu cantik terus, ganteng terus, kencang terus kulitnya. Ya nggak apa-apa sih begitu. Tapi ya sayang begitu kalau kita sungguh-sungguh memboroskan segala hal yang memang tidak bisa kita hindari. Kenyataan memang kita akan keriput kan begitu. Kita akan loyo, kita akan lemah. Maka ada satu cerita yang ya biasa kalau orang-orang, mohon maaf ya, Korea, Cina itu kan suka operasi-operasi begitu ya. Ya waktu dia masuk ke ruang detektor waktu mau berangkat ke luar negeri begitu, ya dilihat KTP-nya kok beda gitu ya. KTP-nya begini kok yang ada malah luar biasa cantik begitu ya. Nah, rupanya dia baru selesai operasi plastik. Nah, saudara, ya di dunia kita aja kita jadi ngeri gitu loh, jadi aneh, apalagi kalau di sorga nanti, ya kalaupun bisa ke sorga begitu ya, nanti malaikat tanya, ini kamu benar gak ini namanya? Maka jadilah yang asli, yang original gitu ya, walaupun guyon ya, walaupun sorga tidak melihat muka kita, tapi iman kita, tapi ini hanya cuma guyon. Jadi artinya jadilah menjadi manusia yang seutuhnya, yang seadanya, yang betul-betul original. Nah Tuhan sesungguhnya mau supaya kita sadar bahwa ya itulah kenyataan kita. Segala upaya kita akan semakin membuat kita tidak berdaya. Sekalipun kita bisa sembuh, sekalipun kita bisa pulih. Tapi itu tidak kekal. Karena kita juga akan tetap sakit juga kan. Nah saudara, maka apa yang harus ada dalam hidup kita? Harus ada sesuatu kuasa. Kuasa yang menyembuhkan, tetapi menyembuhkan seperti apa? Ada ini. Sehingga inilah yang harus sungguh-sungguh kita hidupi, kita upayakan, kita sungguh cari dalam kehidupan kita. Maka itu sebabnya tidak ada kuasa yang bisa menyembuhkan, yang betul-betul memulihkan, memuaskan kehidupan kita. Sekalipun kita belum sembuh, tapi kita sudah mengalami kesembuhan. Nah, itu ada yang begitu ya. Maka di dalam konsep kekristenan bicara tentang segala hal yang logis atau masuk akal, kalau masih bisa masuk akal, nah itu masih biasa katanya. Tapi kalau sesuatu yang sudah beyond, melampaui akal, nah itu ranah-ranahnya ya, orang-orang yang sudah di atas begitu ya. Tapi ada yang disebut dengan trans logis atau trans atau yang sungguh-sungguh berpindah. Jadi yang diubah bukan sesuatu barang yang kita rindukan terjadi, tapi kita punya mindsetnya yang diubah.
Maka orang-orang seperti ini walaupun misalnya ya seperti orang yang dikatakan ingin makan ya fried chicken misalnya contoh ya, tapi nggak punya uang gitu ya. Tapi dia bisa sungguh diberikan oleh Tuhan sesuatu hati yang sungguh ucap syukur, walaupun dia makan mungkin di situ hanya kerupuk, tapi bisa saja dia merasa itu seperti fried chicken, kan begitu. Ya. Atau sebaliknya, dia bawa kerupuk dan makan di tempat fried chicken, kan bisa begitu. Yang jelas kita punya mindset inilah yang sungguh-sungguh diubahkan Tuhan. Dan inilah yang sesungguhnya ya hanya ada dan hanya bisa dikerjakan oleh Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Maka kuasa kesembuhan akan nyata apabila Yesus Tuhan ada dan hadir dalam hidup kita. Inilah yang diceritakan di dalam kisah perempuan Sirofenisia ini. Ketika dia tahu ada Yesus hadir di Tirus Sidon itu, di negerinya itu, maka sungguh-sungguh itulah yang membuat peluang dan kesempatan mengalami kuasa kesembuhan itu boleh nyata. Dan disitulah sesungguhnya sumber dan letak dari kuasa itu boleh dinyatakan. Atas perkenanan Tuhan, atas kuasa Tuhan, segala sesuatu yang mustahil, tidak mungkin, tidak ada yang mustahil, dan segalanya mungkin. Tetapi hal yang juga menarik untuk kita renungkan melalui kisah perempuan Sirofenisia dengan kisah Yesus menyembuhkan seorang tuli yang gagap ini adalah respon mereka. Bahwa kuasa yang menyembuhkan itu hanya boleh bisa terjadi ketika seseorang sungguh-sungguh hidup dalam takut akan Tuhan. Hidup di dalam keberadaan iman yang sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Di ayat 25 dikatakan bahwa ketika dia tahu Yesus hadir, maka seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia. Segera mendengar tentang dia. Dan langsung mencari dan menemukan dia. Kristus. Saya rasa itu juga harus menjadi sikap kita kalau kita mau mengalami kesembuhan yang datang daripada Tuhan. Ada satu hasrat yang sungguh-sungguh dalam untuk boleh berjumpa Tuhan. Ini langkah awalnya. Ada antusias, ada sikap yang sungguh-sungguh rindu agar persoalan pergumulannya itu sungguh dapat ditolong oleh Tuhan. Ayat 21, ayat 25 maksud saya, itulah sungguhnya langkahnya yang kedua. Dan kita mendengar di dalam Matius 15 ya, kalau kita lihat di sana, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru. Di dalam Markus ini tidak disebutkan, tapi kita bisa lihat peristiwa yang sama dilihat dari dua orang yang sungguh bisa memiliki cara pandang yang berbeda. Meskipun memang tujuannya sama saja, begitu ya. Tapi lebih disampaikan oleh Matius dikatakan, datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Artinya sesungguhnya dia juga tahu Yesus ini siapa, dari keturunan apa. Kan ini sesuatu yang menarik. Ya. Kuasa kesembuhan dari Tuhan Yesus Kristus sungguh dialami oleh setiap orang. Ya. Dan tentu apalagi kepada mereka yang sungguh mengenal dia secara pribadi, mengenal dia secara benar. Tetapi menarik Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan setelah itu, dikatakan ketika dia berseru, Yesus malah dikatakan sama sekali tidak menjawabnya. Artinya diam. Nah ini kan tantangan mulai mulai muncul.
Kalau kita berdoa, kalau kita misalnya ya, memohon sesuatu kepada orang-orang itu diam gitu loh. Kira-kira saudara reaksinya bagaimana? Wah, sombong banget gitu. Nah, kalau terjadi kepada Yesus, wah, ini betul nggak dia ini Tuhan? Betul nggak dia ini Maha Kasih? Kan begitu. Nah, setelah itu oke lah kalau Yesus memang nggak mau jawab. Tapi dikatakan di situ di dalam ayat yang berikutnya, ya, ayat 23, lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Nah, malah ditambah lagi oleh murid-murid. Wah, ini lebih parah lagi. Misalnya kita tidak didengarkan, ya kita pergi ke persekutuannya, orang-orang di situ bilang, nggak usah lagi, kan begitu. Wah, bisa jadi kita juga semakin down, semakin tawar hati. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan lebih parah lagi ketika Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ini juga yang dia katakan ya di dalam firman Tuhan kita, ya, Markus pasal 7 ya, ayat 27. Lalu Yesus berkata kepada, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti ya yang sediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Wah, ini luar biasa lagi. Nah, saudara, apa yang sesungguhnya dilakukan perempuan ini? Ayat 25 berkata, tetapi perempuan itu, ya, kalau kita compare ke Matius 15 ya, perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Berarti sebelumnya dia agak jauh kan? Sebelumnya dia mungkin belum ya, begitu terdengar atau belum begitu serius. Tapi di sini dikatakan dia tidak menyerah. Dia tidak mundur, dia tidak kecewa. Tapi dia malah lebih meningkatkan lagi kesungguh-sungguhan hanya kepada Tuhan. Dan di situ dikatakan dia mendekat dan menyembah dan berkata, Tuhan tolonglah aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak mudah. Tantangan yang lebih berat dan lebih sangat-sangat keras, yaitu yang kita baca tadi. Itu disampaikan juga di dalam ayat 26. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Wah, itu kalau udah mau dipikirkan, waduh, terlalu banget ini ya. Udahlah, menyerah aja lah, pulanglah saya. Tahu-tahu begini mah, gak usah lah, saya percaya, kan begitu. Tapi apa yang dilakukan perempuan ini? Di dalam ayat 27 di situ dikatakan, benar Tuhan. Wah, kok malah dia memberikan satu jawaban yang memang membenarkan perkataan Yesus itu. Ini satu kesadaran. Nah, inilah betul dari hidup kita. Kalau mengalami kuasa kesembuhan, memang harus mengalami kepada kesadaran akan siapa kita. Karena sebelumnya diceritakan bahwa ini kan perempuan dari Kanaan, hidup dalam penyembahan berhala. Jadi tradisi-tradisi ya, pemahaman-pemahaman tentang Allah, kesembuhan itu seperti tadi. Dia masih memikirkan sesuatu yang dipikir seperti dewa. Tetapi yang kedua, ya, pemahaman dan pandangan ya, orang terhadap orang-orang seperti ini, ya memang ya dikatakan seperti istilah itu, ya, kafir, anjing, atau hal-hal yang sifatnya memang ya tidaklah kosher atau tidaklah kudus sebagaimana umat pilihan Tuhan. Tetapi kalau kita melihat bahasa aslinya, anjing itu bukan anjing istilahnya ini ya, liar begitu. Ini yang sebenarnya anjing dalam arti peliharaan gitu ya, anjing yang memang ya sesungguhnya hanya untuk memberikan sebuah temparan saja gitu ya, kepada perempuan ini. Bahwa bahasa-bahasa itu Tuhan sengaja pakai dan melihat bagaimana sikapnya. Dan memang itulah yang sungguh-sungguh menjadi bukti dari perempuan ini. Dia betul-betul sadar bahwa apa? Ya iya. Ya tanpa Tuhan kita ini sudah seperti orang yang memang gak ada apa-apanya, gak layak, hina. Bahkan miskin, buta, telanjang. Kita ini tidak punya harga diri lagi. Ketika kasih karunia Tuhan tidak menjadi bagian kehidupan kita. Memang seolah-olah kita pakai segala-galanya. Intan, berlian, ya, emas. Tapi di mata Tuhan, sebagaimana jemaat-jemaat di kitab Wahyu itu,
engkau sesungguhnya adalah miskin, engkau sesungguhnya buta, engkau sesungguhnya telanjang. Karena betapa hinanya kita. Karena kita tidak tahu sesungguhnya siapa kita. Maka yang menarik di sini pengakuan. Pengakuan dari perempuan ini dikatakan benar Tuhan. Kalau bahasanya gereja, amin, kan begitu. Dia bukan malah marah sama Tuhan, tapi dia membenarkan itu, mengamini itu. Tapi ada pernyataan iman. Jadi ada amin, tapi ada iman di situ. Imannya apa? Namun anjing itu, dia menempatkan posisinya tetap saja, posisinya seperti itu, anjing begitu. Tapi anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Disinilah Yesus pun kaget gitu ya. Sama seperti iman perwira di Kapernaum. Gak usah datang katakan sepatah kata saja, maka hambaku itu pasti sembuh. Karena dia punya iman. Maka dikatakan tidak ada iman sebesar ini ya dari antara orang Israel. Disampaikan untuk perwira Kapernaum ini. Nah sama juga dengan perempuan ini. Yesus akhirnya berkata apa? Hai ibu. Coba lihat ya, hai ibu. Dari status yang tadi apa? A. Dari status yang tadinya A jadi I kan? Betapa tingginya dan agungnya status itu. Ibu. Dan ini dikeluarkan dari pernyataan Tuhan Yesus sendiri. Hai ibu. Wah, luar biasa. Iman segitu. Inilah yang sesungguhnya menjadi alasan ya dia mengalami kuasa kesembuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pengagungan ya Yesus terhadap atau penghargaan penghormatan Yesus terhadap perempuan ini sungguh luar biasa. Hai ibu, besar iman, maka jadilah padamu seperti yang kau kehendaki. Nah saudara, maka ketika kita sudah punya iman ini, maka sesungguhnya ya inilah sesungguhnya yang membuat kita tidak bergantung kepada siapapun. Maka kita bisa mengalami kuasa kesembuhan ini. Asalkan kita tahu ya keberadaan, kehidupan di dalam Tuhan itu sungguh-sungguh melihat dan memperhatikan akan hati dan kesetiaan kita kepadanya. Dan sebagai akibatnya anaknya itu sembuh, pulih. Tetapi tidak itu, dia pun sungguh-sungguh dibaharui oleh Tuhan dengan konsep, dengan ujian iman yang sungguh kokoh di dalam Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ya, kuasa yang menyembuhkan yang terjadi kepada seorang perempuan Sirofenisia ini juga yang dialami oleh orang yang sungguh mengalami tuli, bahkan juga yang gagap. Sama. Tetapi yang Tuhan lihat sesungguhnya adalah bagaimana kehidupan kita memandang dia, apakah sebagai pemberi berkat saja, ataukah dia adalah Tuhan yang sungguh-sungguh aku harus takuti, hormati, tunduk, dan sungguh-sungguh agungkan dan muliakan. Maka saudara, bicara tentang kuasa yang menyembuhkan, itu adalah sesuatu yang harus disadari tidak bisa kalau bukan Tuhan. Karena kalau bicara kesembuhan yang spektakuler juga ya bisa saja, tapi bukan dari Tuhan. Kan itu ada juga kenyataannya. Ya. Di dalam Matius pasal 7 itu jelas. Bukankah setiap orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan, tetapi dikatakan ya, bukankah kami bernubuat demi namamu mengusir setan, bahkan menyembuhkan. Kata Tuhan, aku tidak mengenal kamu. Nah berarti ada juga bukan. Tetapi yang saya maksudkan bukanlah masalah spektakulernya kita sembuh.
Tapi bagaimana kuasa menyembuhkan itu kita miliki dan kita akhirnya boleh alami dengan kita melihat bukan pada kesembuhannya, tetapi kepada siapa? Kepada Sang Penyembuh itu sendiri. Dan inilah yang menjadi hal yang utama dan penting dan kekal. Maka saya katakan sekalipun kita tidak mengalami kesembuhan itu pun secara lahiriah, tapi kita sudah memiliki sebuah pemahaman yang betul-betul baru, pemahaman yang betul-betul kekal, karena kesembuhan utama dalam hidup kita itulah rohani, kan? Itu yang utama. Kesembuhan yang utama dalam hidup kita itulah bicara tentang bagaimana dosa kita diampuni oleh Tuhan. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang harus kita hidupi dalam hidup kita. Bahwa di dalam Kristus dikatakan oleh bilur-bilurmu, kematian Kristus, kita dipulihkan, disembuhkan. Tapi saudara, jauh daripada hanya masalah fisik, tapi yang terutama adalah masalah kesembuhan rohani. Karena inilah yang menentukan hidup kita. Ya, buat apa kita sehat dan sebagainya, tapi kita kehilangan nyawa kita. Bahkan gara-gara itu kita bisa mengorbankan iman kita, kan? Banyak orang demi sembuh kan akhirnya tinggalkan Yesus karena ada tawaran yang lebih menarik. Apakah itu yang harus menjadi utama? Tapi yang paling penting bagi saya dan saudara, mari di dalam Kristus kita mengalami kuasa kesembuhan. Yang utama itulah kerohanian kita. Hidup selesai dan menanggalkan semua keberdosaan kita di hadapan Tuhan. Kita dipulihkan oleh Tuhan, disembuhkan secara rohani, diampuni dosa kita. Dan yang kedua, maka dalam hidup kita berjuang dan berupaya mempertahankan dan menjaga keselamatan yang ada di dalam Kristus itu, kita boleh menjadi kesaksian. Maka Tuhan beri kita kuasa untuk bisa berdoa, untuk bisa melayani orang sakit. Di sanalah Tuhan boleh menyatakan kuasa kesembuhan di dalam dan melalui kehidupan kita dipakai oleh Tuhan. Tetapi juga pada akhirnya lewat itu juga kita mau supaya bahwa mereka boleh mengenal Tuhan. Bukan mengenal saya, bukan mengenal dan percaya pada mujizat itu, tapi justru kepada Tuhan itu sendiri. Maka saya rasa kehidupan yang sungguh seperti itu tidak akan pernah dipengaruhi oleh keadaan. Maka sakit atau tidak sakit, sehat atau tidak sehat, kita sungguh-sungguh tahu bahwa di dalam Dia sungguhlah itulah kesembuhan, itulah pemulihan, itulah keselamatan. Amin. Tidak ada yang lain. Maka saudara, ya, peristiwa-peristiwa ini menjadi kesaksian bahwa tidak ada yang bisa menyembuhkan kita selain hanya pada Kristus. Tetapi tidak berhenti di situ. Tapi harus sampai kepada bagaimana seperti perempuan ini. Dia sadar, dia kenal siapa yang menyembuhkan. Bahkan dikatakan sekalipun remah-remah anjing, aku tetap percaya. Engkau sanggup menghidupkan, sanggup memelihara. Harusnya seperti itu. Inilah yang saya mau tekankan saudara. Karena banyak orang lebih menekankan kesembuhan-kesembuhan secara spektakuler. Tetapi apa yang mempertahankan dia beriman kepada Kristus itu tidak dijelaskan dan ditegaskan kuat. Karena justru disitulah sesungguhnya. Maka mari kita menjadi seperti Paulus. Dalam 1 Korintus 12 di sana dikatakan, aku sudah berdoa 3 kali, bahkan seterus, kalau dikatakan dalam bahasa Yunani itu berkali-kali, meminta supaya duri dalam daging itu diangkat oleh Tuhan. Sakitnya itu diangkat oleh Tuhan, tapi Tuhan tidak jawab-jawab. Terus apa kata Tuhan? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Justru dalam kelemahanmu kuasaku sempurna. Maka harus sampai kepada seperti ini, saudara. Memang ini proses, tapi ini kebenaran. Memang ini tidak kita sukai, tapi saya harus sampaikan, inilah kebenaran. Karena saya katakan sekali lagi, kalaupun kita sembuh, kita pasti sakit juga. Tapi apakah itu yang akan membuat kita beriman pada Tuhan? Jangan. Harus sampai kepada titik di mana Paulus katakan, aku justru bersyukur
dalam kelemahan, dalam sakitku, kuasa Tuhan semakin sempurna. Kiranya Tuhan menolong dan memeteraikan firman-Nya di hati Bapak Ibu sekalian, agar hal-hal kebenaran dan kekal, sekalipun tidak populer di dalam dunia ini, tapi itulah yang Tuhan mau, agar kita tetap berpegang teguh kepada Sang Empunya, pemilik kuasa dan kesembuhan itu. Maka bukan hanya fisik Anda disembuhkan, terlebih utama Anda semakin jatuh cinta, semakin dekat kepada Tuhan. Sebagaimana Mazmur Asaf, sekalipun dagingku dan batinku habis lenyap, tetaplah Allah selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh. Seringkali kami tidak mengerti akan rencana dan rancangan-Mu, Tuhan. Namun kami percaya di setiap jejak-Mu ada penyertaan Tuhan yang sempurna, hingga kami mampu melaluinya seturut dengan kehendak-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu, Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu, Tuhan, sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu, Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu, Tuhan, sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu, Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu, Tuhan, sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati
hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, genapi karyamu. Puji bagi nama Tuhan. Kiranya kesaksian pujian menjadi berkat bagi kita semua. Mari jemaat saya undang berdiri. Marilah kita mempersatukan diri dengan gereja segala abad dan tempat, dengan bersama-sama kita mengakui iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, menderita secara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana, menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Mari kita bersyafaat, kita berdoa pada Tuhan. Hati kami melimpah dengan syukur ya Tuhan, karena kami boleh mendengarkan firman-Mu. Dan kami tidak hanya diberitahukan kepada kami oleh Tuhan tentang kuasa yang menyembuhkan adalah berasal dari Tuhan, tetapi bagaimana kami memandang kesembuhan itu, kuasa itu, untuk semakin kami mendekat dan melekat pada Tuhan dan tidak tergoyahkan dengan apapun. Biarlah kami belajar sebagaimana kisah 10 orang kusta yang disembuhkan, tetapi hanya satu yang datang berbalik dan memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Sementara yang 9 pada meninggalkan Tuhan. Oleh karena jawaban yang menjadi pertanyaan dan masalah mereka sudah mereka terima. Kami tidak mau menjadi yang 9 itu Tuhan. Tapi mau menjadi satu orang yang sungguh sadar Tuhanlah yang empunya segala-galanya dalam hidup kami. Maka biarlah kami terus melekat pada Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Sebagaimana perempuan Sirofenesia, seorang yang juga buta, tuli, yang gagap, bahkan wanita sakit pendarahan, semua mereka pun, mereka akhirnya sungguh-sungguh semakin beriman, semakin dekat dan melekat kepada Tuhan. Mampukan kami untuk menjadi orang-orang yang demikian, memandang kesembuhan sarana untuk mendekatkan kehidupan kami lebih kepada Tuhan. Bahkan jadi alat Tuhan untuk memakai kami menjadi alat kesembuhan bagi banyak orang juga yang membutuhkan kesembuhan yang dari Tuhan. Karena itu kepadamu-lah kami serahkan hidup kami. Dan saat ini kami menyerahkan berdoa kepada Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan, keluarga gereja Pauk Citra Grand. Agar Tuhan berikan kehidupan yang semakin dekat dan melekat pada Tuhan, yaitu kesetiaan mengiring Tuhan sampai akhir mereka menutup mata. Mereka didapati berkenan dan menjadi persembahan yang sungguh-sungguh mulia, yang kudus kepada Tuhan. Karena itu kami tapang dan kami serahkan semua jemaat-Mu dalam kehidupan mereka di masa tua. Opung Josi Boru, ibunda dari Ibu Meriati Rosita Boru Siman Munsong, Bapak Parbuntian Apurba, ayahanda dari Ibu Pendeta Deni Apurba, Ibu Tiani Boru Manurung, ibunda dari Ibu Samseri Siregar atau Ibu mertua Bapak Penatua Hamunangan Sianipar, Oma Preskila Sadumani, Ibu Tianggur Boru Manurung, ibunda dari Bapak Daniel Siahaan,
Kami topang supaya orang-orang tua kami ini diberikan sehat, diberikan Tuhan kasih karunia-Mu dengan damai sejahtera dan sukacita, sehingga di masa tua mereka terus berbuah-buah, bersuka-suka, beria-ria di dalam Tuhan. Makasih juga Tuhan, kami serahkan jemaat yang sakit dalam perawatan di rumah maupun di rumah sakit. Ibu Suratina, ibunda dari Ibu Evi Murwati atau Ibu mertua Bapak Penatua Parulian Setio dalam masa perawatan di rumah sakit di rumah. Ibu Neti Novita Saragi, adik dari Ibu Penatua Roma Saragi di dalam masa perawatan di RSCM. Kami bawa semuanya kepada Tuhan agar supaya Tuhan hadir dan tolong mereka semakin dekat pada Tuhan di masa sesak, di masa susah, di masa sakit ini. Jangan biarkan mereka Tuhan kehilangan harapan kepada Tuhan. Biarlah sakit ini membawa mereka semakin merenungkan dan semakin sungguh-sungguh dekat pada Tuhan. Sehingga mereka boleh mengalami akan pertolongan Tuhan melewati masa-masa ini bersama dengan Tuhan dengan berkemenangan. Kami juga berdoa untuk jemaat dalam masa pemulihan. Ibu Rensina Boru Limbong, Opung dari Boru, ibunda dari Bapak Penatua Lamhot Banjirio Sinaga. Kami topang doa supaya mereka juga boleh dijamah Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Bawa mereka dekat padamu, hanya melekat padamu yang adalah sumber segala jalan keluar dan jawaban hidup ini. Kami topang semuanya, biarlah Tuhan hadir, menguatkan dan memulihkan setiap mereka yang sakit. Karena kami amini firman-Mu, Engkau membantu mereka di ranjangnya waktu sakit, di tempat tidurnya Engkau pulihkan mereka sama sekali dari sakitnya. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk keluarga Ibu Maria Muketi atas berpulangnya ayahanda Bapak Bambang Penugrahanto pada Senin 6 September yang lalu. Kami berdoa supaya penghiburan dan kekuatan dari Tuhan hadir bagi keluarga ini, sehingga mereka tetap percaya bahwa orang yang mereka kasihi sudah bersama dengan-Mu Tuhan, dan mereka juga boleh tetap menjalani hidup mereka dengan pengharapan hanya kepada Tuhan. Semua kaum lansia, janda, duda, dan yatim piatu, Tuhan ada dan Tuhan membela hak-hak mereka, maka Tuhan yang akan terus menolong mereka semakin bersyukur dan semakin setia mengiring mengikut Tuhan dalam segala keberadaan mereka. Terlebih bahwa mereka semakin percaya dan memiliki keselamatan hanya di dalam Kristus Tuhan. Doa kami untuk saudari Caroline, Kesia, dan Sophie untuk selalu diberikan kesehatan. Tuhan anugerahkan dan Tuhan tolong. Juga kaum muda yang sedang mencari pekerjaan dan pasangan hidup, Tuhan buka jalan di tengah masa-masa sulit sekarang. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau ada bagi setiap orang-orang yang berseru-seru mohon-mohon kepadamu. Karena tidak dibiarkannya orang-orang benar hidup meminta-minta roti. Itulah sebabnya Engkau hadir dan memberkati semua upaya dan juang mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk program kerja gereja Pokcita Grand dalam tahun 2021, Tuhan juga pimpin, Tuhan juga tolong. Begitu juga dengan semua para pelayan gereja, gembala jemaat, majelis, admin, auditor, poster, guru-guru sekolah minggu, remaja, dan pemuda. Tuhan juga menolong supaya ada kerjasama yang baik, ada kesetiaan dan kesehatian dalam membangun tubuh Kristus, dalam membangun gereja-Mu, dalam membangun jemaat-Mu di tempat ini. Hikmat bijaksana dan takut akan Tuhan menjadi dasar dari seluruh gerak langkah layan mereka. Rencana pembangunan gereja yang tahap kedua supaya juga Tuhan tuntun, Tuhan pimpin, sehingga Tuhan yang akan mengarahkan, sehingga dalam waktu Tuhan gereja tahap kedua ini boleh dapat dibangun, didirikan. Semuanya untuk hormat kemuliaan Tuhan. Para penderita COVID dan keluarganya juga Tuhan tolong supaya tetap setia, sabar, dan menanti waktu Tuhan dengan sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Dengan upaya-upaya yang ada, Tuhan berkati obat, makan, semuanya dikuduskan. Dan pemulihan Tuhan boleh nyata terjadi. Pelaksanaan program nasional vaksinasi COVID juga Tuhan tolong. Baik juga para pemimpin-pemimpin bangsa, mulai presiden, wakil presiden, kabinet Indonesia Maju, lembaga legislatif, yudikatif, bahkan juga gugus tugas atau satuan tugas yang ditugaskan supaya semua tolong. Bahkan Tuhan yang akan memimpin bersama dengan semua jajaran-jajaran pemerintahan yang bertanggung jawab untuk PPKM yang sedang semakin digalakkan ini, bahkan juga vaksinasi, semuanya boleh akhirnya bergerak bersama-sama untuk
minimalisir, bahkan menurunkan angka terpapar COVID. Kalaupun Tuhan kehendaki, bahkan waktu Tuhan boleh sungguh menghilangkan, menghapuskan, bahkan meniadakan lagi akan virus ini ada di bangsa ini, sehingga Indonesia pulih kembali. Indonesia boleh sungguh penuh kemuliaan Tuhan hadir di dalamnya, membangun kembali bangsa ini semakin baik ke depan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya semua yang kami sampaikan Tuhan dengarkan, bahkan apa yang belum kami sampaikan, bahkan jauh dari apa yang kami doakan, Tuhan jauh lebih banyak bekerja dan berbuat. Jelas Tuhan, inilah doa kami, syafaat kami bawa, alaskan di dalam satu nama Yesus Kristus yang sudah mendengar doa kami, yang sudah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menyampaikan persembahan syukur kita. Sebelum memberikan persembahan, mohon perhatian jemaat untuk hal-hal sebagai berikut. Bagi jemaat di gereja, persembahan dapat dikumpulkan dalam kotak persembahan. Bagi jemaat di rumah, persembahan dapat dikumpulkan dalam amplop yang nanti diserahkan ke gereja. Persembahan juga dapat disampaikan dan sangat disarankan melalui transfer ke rekening gereja atau menggunakan link aja, OVO, GoPay, dan Dana. QR code link, dan nomor rekening gereja POK Citra Grand dapat dilihat dalam lembar tata ibadah. Untuk mendukung program misi gereja POK, Mission Trip ke Sumba, jemaat dapat menyampaikan persembahan melalui rekening misi gereja. Terima kasih atas partisipasi jemaat. Allah telah melimpahkan berkat-Nya kepada kita. Ia melawat dan memelihara kita dengan anugerah-Nya. Oleh karena itu, marilah kita memberikan persembahan dengan berlandaskan firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Tawarik 29 ayat 17a. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mari kita angkat pujian dari NKB 197, bait 1 dan 2, Besarlah Untungku. Jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras badai dunia menang,
Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Tiadalah hartaku di dunia, hatiku tak rasa, tak bersungut berkesah, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Bapa, kami datang dan mengucap syukur atas segala rahmat dan berkat yang telah Engkau limpahkan. Tak dapat kami hitung satu persatu, bahkan tidak sanggup kami membalasnya. Hanya dengan hati yang bersyukur dan dengan sukacita, kami mempersembahkan yang ada pada kami. Berkatilah dan kuduskanlah agar berguna untuk pelayanan kasih kepada seluruh umat, tanpa memandang muka, sehingga kerajaan Allah semakin meluas di bumi ini. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami serahkan persembahan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita masuk ke warta jemaat. Mohon perhatian jemaat untuk beberapa warta sebagai berikut. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Febrianto Rompis, MTH, pelayan firman Tuhan dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga, serta tugas dan pelayanan yang dilakukan. Terima kasih kami sampaikan juga kepada majelis yang bertugas, pemusik, pemandu nyanyian, pengisi pujian, dan pemusik dan prokantor. Petugas multimedia dan tim IT, serta seluruh pelayan yang terlibat dalam ibadah ini, Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan Ibu. Berita duka, telah berpulang ke rumah Bapak di surga, Bapak Bambang Prameng Nugrahanto, ayahanda dari Ibu Maria Nugeti, pada Senin 6 September 2021. Jenazah telah dimakamkan di TPU Cipenjo, Sektor 6, pada hari yang sama. Gembala, majelis, dan jemaat turut berduka dan mendoakan kiranya keluarga diberikan kekuatan, ketabahan, dan penghiburan yang sejati dari Tuhan Yesus. Amin. Ibadah penghiburan. Disampaikan kepada jemaat Pauk Citra Grand bahwa ibadah penghiburan untuk keluarga Ibu Maria Nugeti dan keluarga Bapak Monri Napitukulu akan digabung dalam ibadah rumah tangga yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 16 September 2021, jam 19 waktu Indonesia Barat. Mari Bapak, Ibu jemaat kita turut serta dan mendoakan keluarga yang sedang berduka cita, agar dikuatkan dan diberikan penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus. Rangkaian ibadah sepekan dan warta lainnya dapat dilihat dalam lembar warta jemaat. Demikian warta jemaat, terima kasih atas perhatian jemaat. Jemaat saya undang berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita akhiri persekutuan kita hari ini. Pulanglah dalam penyertaan Tuhan dan ingat selalu firman-Nya, serta kerjakanlah di dalam kehidupanmu hari lepas hari. Kita angkat pujian Kidung Jemaat 341 bait pertama, Kuasamu dan Namamu-lah. Kuasamu dan Namamu-lah hendak kami
bagaikan padi segenggam, mestilah mati dipendam, supaya tumbuh dan segar di panas surya mekar. Berbuahlah, tuaian pun besar. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat silakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, ibadah minggu ini telah selesai. Jemaat dipersilakan bersaat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.